Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai pelajaran juga, kursi harap diluruskan mejanya itu. Mbak Dinda belum lurus mejanya, harus diluruskan. Ya, bagus. Kemudian bajunya dimasukkan, dirapikan. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Kemudian sampah yang ada di laci, di meja, di bawah jika ada, dibuang dulu ke tempat sampah. Terus kemudian di meja harap tidak ada mainan, tidak ada buku selain buku fikih, itu harap disimpan terlebih dahulu. Yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran disimpan di dalam tas. Terus setelah itu Ibu akan menjelaskan materi tentang minuman halal. Kemarin kita sudah belajar tentang makanan halal ya, masih ingat semuanya? Coba Dinda jelaskan apa sih itu makanan halal? Bagus. Ya, terus kemudian ya Wahyu jelaskan manfaat dari memakan makanan halal itu apa? Ya bagus ya, masih ingat. Jadi kalian setelah mempelajarinya juga harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya menjelaskan mempelajari saja tapi tidak menjalankan, itu juga tidak baik. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang minuman halal. Dibuka halamannya 35. Ya, Ibu akan memberikan waktu 1 menit untuk kalian membaca, kemudian dipahami. Kemudian setelah itu kita akan membuat kelompok ya untuk berdiskusi tentang materi. Silakan dibaca dulu materinya halaman 35. Semuanya membaca ya, jangan ada yang musik. Itu Mas Budi ngobrol sendiri kan, Ibu sudah memerintahkan untuk membaca, jadi tidak boleh mengobrol sendiri. Ketika Ibu dulu memerintahkan untuk membaca, kamu juga harus membaca. Ayo Wahyu, jangan mau ngobrol dengan Budi karena itu tidak baik ya. Ketika kita disuruh untuk membaca, ya membaca, tidak boleh mengobrol. Dibaca dulu, ngobrolnya nanti ya ketika sudah tidak jam pelajaran. Ya, setelah kalian membaca materi, gua akan membagi menjadi 2 kelompok. Baris 1, 2 menjadi kelompok 1, baris 3 dan 4 menjadi kelompok 2. Ibu akan memberikan pertanyaan, kemudian kalian didiskusikan, kemudian nanti di setiap kelompok berdasarkan hasil dari diskusi kalian, dan nanti kelompok lain bisa mengomentari atau ada pertanyaan yang ditanyakan. Ayo semuanya membentuk kelompok. Gus, pertanyaannya itu adalah apa itu minuman halal? Kemudian jenis-jenis dari minuman halal itu apa saja? Kemudian cara kita membiasakan mengkonsumsi minuman halal itu bagaimana? Ya, bisa kalian diskusikan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan masing-masing kelompok saya diskusi ya, jangan ngobrol sendiri. Jangan ada yang hanya mengikut nama saja, tidak mau berpikir, tapi kalian itu harus berpikir semuanya. Karena ini kerja kelompok, maka kalian harus berpikir, bekerja sama untuk menemukan solusinya, menemukan jawabannya. Ya, bagus. Kelompok 1 silahkan menjelaskan hasil diskusi kalian. Bagaimana hasilnya? Ya, kelompok 2 ada yang ingin dikomentari atau ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak ada? Ya, bagus. Kemudian sekarang kelompok 2 bisa dijelaskan hasil diskusi kalian. Ayo. Ya, kalau 1 ada yang ingin ditanyakan? Oh iya ada, silakan. Kamu Wahyu ingin bertanya kepada kelompok 2? Silakan ditanyakan. Ya, kemudian kelompok 2 menjawab ya, menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan dijawab.
Ya, bagus. Jadi minuman yang sebelumnya itu haram itu bisa dikonsumsi. Contohnya itu benar tadi katanya Mbak Indah, yaitu arak atau homer yang berubah menjadi cuka. Jadi awalnya makanan itu kan minuman arak itu haram, haram. Kemudian karena berubah menjadi cuka, maka minuman tersebut bisa dikonsumsi berubah menjadi minuman yang halal. Bagus jawaban dari Mbak Linda, tepuk tangan ya. Kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Diskusi sudah selesai ya, bagus sekali kalian. Jadi materi hari ini tadi kalian sudah jelas ya tentang minuman halal. Ya, kalian sudah paham apa itu minuman halal? Minuman yang diperbolehkan, diizinkan untuk diminum menurut syariat Islam. Jadi segala minuman yang dibolehkan diminum maka itu halal. Nah, kemudian jenis-jenisnya itu ada berapa? Jenis-jenis dari minuman halal itu ada 4. Yang pertama itu adalah semua air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian air atau cairan yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya memabukkan seperti tadi ya, homer yang berubah menjadi cuka itu menjadi halal. Kemudian air atau cairan yang bukan benda najis atau terkena najis. Kemudian air atau cairan yang suci didapatkan dengan cara-cara yang halal. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu jenis-jenis dari minuman halal, maka kita akan harus membiasakan diri untuk selalu mengkonsumsi minuman yang halal. Gimana caranya? Caranya itu adalah salah satunya sebelum meminum itu kita berdoa, membaca basmalah. Kemudian minuman yang dikonsumsi itu harus minuman yang bersih, tidak boleh minuman yang kotor. Kemudian minuman yang kita minum itu adalah menyehatkan, tidak malah membuat kita jadi sakit. Kemudian minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang halal. Nah, adapun hikmah setelah kita menerapkan minuman halal, maka kita akan terhindar dari dosa. Kemudian kita terjaga kesehatannya jasmani dan rohani. Kemudian membawa ketenangan bagi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, boleh ditanyakan kepada guru. Silahkan. Sudah paham semua? Benar. Alhamdulillah jika materi bisa dipahami. Karena kita sebagai seorang muslim sudah sangat wajib mengetahui mengenai apa itu minuman halal, jenis-jenisnya apa, kemudian caranya itu seperti apa, kita harus tahu. Karena jika kita salah sedikit, kita meminum minuman yang haram, maka itu tidak diperbolehkan, maka akan berbahaya bagi kesehatan, kemudian juga kita akan mendapatkan dosa. Itu tidak baik kan ya? Ya, jadi setelah kalian mempelajari sudah paham, maka harus diterapkan. Kalian bisa bilang kepada orang tua untuk hati-hati dalam mencari nafkah, seperti ayah dalam mencari nafkah itu harus hati-hati. Kemudian kepada ibu juga ketika mengolah, membuat, memasak makanan itu juga harus hati-hati, harus minuman dan makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin cukup sekian ya. Oh iya, ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mempelajari, kemudian kalian ketika setelah dipahami, kalian menulis ringkasan dari hasil yang kalian baca mengenai materi selanjutnya untuk pertemuan berikutnya. Kemudian kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah, wassalamualaikum.